Ini kita cerita tentang Gog Magog ya. Apakah Amerika serang Iran akan membuat perang dunia ketiga seperti yang diramalkan oleh Prabowo? Poros antikristus ya. 4 malaikat ya, Turki, Syria, Irak, Iran akan menjadi poros antikristus di akhir zaman. Ya. Dalam 5 sampai 20 tahun paling lama akan muncul 4 malaikat di Efrat, saudara. Nah, inilah mereka, poros, ya. Nah, inilah nanti yang akan membuat perang dunia ketiga. Ya, mereka disebut dengan Apollyon atau Abaddon, munculnya dari jurang maut. Mereka itu adalah aliansi yang paling jahat yang akan menghancurkan Amerika, Rusia, Cina, yang akan menghancurkan Israel, saudara. Kenapa Iran maksa? Alasannya mau bikin sumber energi nuklir, tapi sebenarnya enggak. Tujuannya orang Islam ini memang mau bikin perang nuklir. Orang Islam ini memang pengen bikin perang dunia ketiga. Ya, dan itu akan terus tertanam dalam hati mereka. Ya, iblis ini ya, iblis Islam ini kan. Oke, terima kasih Bu Anggra ini, Pak Siliwangi. Terima kasih ya, God bless you juga buat pakaian, Bu Rakil, Bu Santi, God bless you all ya. Ya, hari ini kita cerita tentang Gog Magog ya. Apakah Amerika serang Iran akan membuat perang dunia ketiga seperti yang diramalkan oleh Prabowo? Tentu enggak ya, saudara ya. Terlalu jauh ya, terlalu jauh. Enggak, ya. Perang dunia ketiga tidak ada orang hari ini, bahkan negara-negara ingin perang itu enggak ada, ya. Amerika pun enggak ingin perang, tetapi justru karena nggak mau perang. Nah, si Iran inilah yang pengen perang, ya. Islam ini pengen perang supaya kartunya dikocok ulang. Saya selalu bilang bolak-balik ya. Orang-orang Islam ini pengen perang, pengen adanya perang dunia ketiga supaya dikocok ulang kartunya. Kalau Amerika nggak mau, Cina nggak mau, ya. Kalau Rusia memang hidupnya dari perang. Ya, Rusia itu adalah seperti warlord. Dia itu seperti warlord. Dia senang perang, tapi tanpa perang kalau bisa dia cuma parkir dikasih duit. Itu yang Rusia mau. Sebab apa bagaimanapun juga dia butuh kestabilan. Kenapa? Kalau di tengah-tengah dunia yang stabil, ketika dia bilang perang, maka orang akan bayar. Tapi kalau dunianya chaos, perang, ya udah gedung chaos. Ya, saya tunjukkan ya. Seharusnya kita hari ini belajar ini ya. Kita hari ini mau belajar Iron Dome ya. Kita mau cerita Iron Dome, tapi kita mau belajar Iron Dome, tapi karena ada cerita masalah Rusia ini ya, ada Amerika serang Iran ini kayaknya perlu ya, karena nanti terjadi asumsi-asumsi liar ya yang tidak karu-karuan ya. Kita akan belajar tentang Gog Magog saja, lagian kita belum pernah detail ya, belum pernah detail kita belajar Gog Magog ini. Sebentar ya. Nah, saya masukkan dulu ya gambar ini, Gog Magog ya. Jadi kalau nulis itu sambil nulis sambil ini enak ya, jadi saya juga fokus larinya kemana. Oke, ini dulu. Tapi saya mau tampilkan gambar dulu ya, saudara ya. Ini ya yang terjadi. Saat Gog Magog ini akan terjadi, saudara, kondisi buminya seperti ini meledak. Ya, saat Gog Magog meledak, saudara ya. Itu beneran ya, karena Gog melawan Magog. Banyak orang ya menafsirkan Gog adalah sebuah bangsa negara, Magog juga negara yang lain. Tapi Alkitab tidak pernah menuliskan Gog adalah bangsa yang berbeda dengan Magog. Karena Magog itu adalah sebuah tanah dari Gog, ya, Gog Magog, ya.
Nah, Gog dan Magog itu bukan dua tempat yang berbeda, saudara ya. Tapi itu sebuah misalnya ya, orang Indonesia tinggal di tanah Indonesia. Nah, seperti itu ya. Ya kan? Itu seperti itu ya. Seperti orang-orang apa namanya? Orang-orang eh, itu namanya orangnya, pokoknya orangnya. Ya, Gog itu orangnya, Magog itu adalah negaranya. Ya, wah ini kalau sampai sini Anda nggak clear, repot juga nih. Nah, banyak teolog-teolog yang ngawur ya, termasuk dua saksi Allah. Dua saksi Allah itu Musa, Elia, Musa, Henok. Waduh, kacau nih ya. Tapi yang dua saksi Allah, Alkitab dengan jelas mengatakan dua saksi Allah adalah siapa saudara? Orang Yahudi dengan orang Kristen. Karena itu adalah pohon zaitun. Roma 11 mengatakan orang Kristen adalah pohon zaitun liar, orang Yahudi pohon zaitun yang asli. Dicangkokkan ke akar yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ya, orang Yahudi dengan orang Kristen, itulah dua saksi Allah, kakidian. Kenapa? Dua saksi Allah yang mereka berdua inilah yang menjadi saksi Tuhan Yesus di dunia ini, saksi bagi Yehova. Ya, sementara ada saksi palsu, yaitu Islam. Aku bersaksi tapi nggak pernah melihat. Nah, itu ya bedanya ya. Nah, Gog melawan Magog, ya siapakah Gog itu, saudara? Siapakah Gog? Ternyata Gog ini adalah Tubal Meseh, ya. Kalau kita lihat ya, katakanlah kepada Gog Raja Tubal Meseh, ya. Siapakah Tubal dan Meseh ini, saudara? Ternyata Tubal dan Meseh, kalau Anda lihat di dalam buku saya Khilafah Terakhir, ya, dalam buku saya Khilafah Terakhir, nanti Anda menemukan Tubal Meseh ini, mana nih ya? Ini keturunan Yafet ya. Tubal Meseh itu anaknya Yafet. Ya, Yafet punya anak Gomer, Magog ya, Madai, Yawan, Tubal Meseh ya. Nah, Magog ini ya, Magog, Madai, Yawan, Tubal Meseh itu adalah satu suku yang termasuk dari atas ini ya, mulai dari Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal Meseh. Tiras itu adalah sebuah suku yang tinggalnya di daerah Turki ya, sampai ke Laut Mati, saudara. Sampai ke Black Sea, Laut Hitam. Ya, daerah ini adalah tinggal daerah Turki sampai ke Laut Hitam, sampai ke Rumania, sampai ke Yunani. Ini adalah keluarga dari anaknya Yafet. Ya, Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal Meseh. Ya, nah Magog ini ya kemudian disebut sebagai tanahnya Magog. Madai itu orang-orang Media, Persia. Darius itu orang Madai. Kores orang Persia, mereka besanan. Ya, tetapi nenek moyangnya dari mana orang Persia ini, saudara? Dari Indo-Jerman. Jadi kalau kita perang Gog Magog, ya orang-orangnya adalah orang-orang Eropa ini, saudara. Karena orang Turki, orang Iran, ya Iran itu berasal dari Turki. Dulu namanya bukan Turki, namanya mereka itu orang Het, ya, namanya orang Het. Itu saya terangkan semua ya di dalam buku saya Khilafah Terakhir ya. Udah saya jelaskan semua. Jadi ini Nuh punya anak namanya Yafet. Nah, mereka tinggal di daerah ini nih, Yafet. Ya, artinya adalah Black Sea ya. Nah, mereka disebut dengan orang-orang Indo-Jerman ya. Namanya Indo-Jerman. Kalau ini namanya Arab ya. Orang-orang bercampur. Arab itu artinya bercampur ya. Nah,
Sebentar ya, saya mesti belok dulu ya. Nah, nih. Tuh, ini ya. Kalau kita lihat tadi orang Eropa berasal dari Yafet ya, ya kan? Lalu ada orang-orang Ethiopia, orang-orang Afrika ini berasal dari Ham, ya Ham, ya Ham. Tetapi nanti Ham ini nanti punya macam-macam ya, ada Misraim, Libyan, ya segala macam. Nanti ada satu namanya Kus. Nah, ada orang-orang Afrika yang putih, ada orang-orang Afrika yang hitam. Orang-orang Afrika yang tergolong putih itu orang-orang Mesir, Misraim, orang Maroko, ya, Afrika Utara ya, Libyan. Itu termasuk yang putih, yang relatif lebih terang. Tapi ada yang gelap, namanya Kus. Kus itu artinya hitam legam. Ya, istrinya Musa itu, Sipora itu orang Kus, ya hitam legam. Ya, nah, orang Afrika yang hitam legam. Nah, inilah yang menjadi orang-orang Ethiopia, orang Somalia, Eritrea, dan seterusnya itu ya, orang Ghana, orang macam-macam hitam-hitam, yang hitamnya itu benar-benar hitam. Nah, tapi anak-anaknya kami ini ada yang Misraim, nah itu yang lebih putih, Misraim, Libyan, yang jadi orang-orang Maroko, orang-orang ini ya. Nah, jadi artinya hitam. Kalau orang-orang Eropa, ya, dia punya anak Yafet. Yafet ini nanti menghasilkan orang-orang Indo-Jerman. Apakah Indo-Jerman? Ya. Nah, kata Indo sendiri, ya kata Indo sendiri, kalau Indonesia, campuran orang-orang Melanesia. Bukan bercampur mingle, tapi mereka masih dengan ininya mereka, dengan etnik ras asalnya mereka. Nah, kata Jerman itu artinya kuat, saudara ya, orang-orang perkasa, orang-orang kuat, yang tinggi besar. Nah, itu maksudnya seperti itu. Makanya namanya Indo-Jerman. Mereka macam-macam suku tuh. Ya, Indo-Jerman. Nah, kalau orang Afrika, Ham atau Kus, artinya hitam. Ya. Nanti ada lagi, ya, apa namanya, orang Arab. Arab itu artinya mingle. Ya, mingle, bercampur karena perkawinan. Ya. Bercampur karena perkawinan itu ada di dalam Daniel 2 ayat 43 ya. Mereka mid Arab. Arab itu artinya juga Maghrib ya, pergantian siang ke malam itu juga Arab. Tapi Arab itu juga artinya padang gurun. Ya, padang gurun itu juga Arab. Nah, tetapi pada umumnya kata Arab untuk satu bangsa namanya Arab bercampur mingle karena perkawinan. Jadi bercampur antara orang Sem, Ham, dan Yafet. Jadilah orang-orang Arab ini, saudara. Bercampur karena perkawinan. Kalau tadi Indo itu plural, majemuk, ya beragam, ya, beragam.
Indonesia adalah beragam orang-orang di Melanesia. Ya, orang-orang dari apa namanya? Orang-orang dari Asia Melanesia, ya. Jadi namanya Indonesia. Yang siapakah yang kasih nama Indonesia? Orang Jerman. Yang pertama kali kasih nama Indonesia kepada Kepulauan Nusantara ini adalah orang Jerman, karena mereka orang Manado tetap Manado, orang Sunda tetap Sunda, ya kan? Yang orang Ambon tetap Ambon, yang orang Melayu tetap Melayu, yang orang Jawa tetap Jawa, ya kan? Mereka masing-masing, tapi mereka kumpul di sebuah kepulauan yang namanya Indonesia itu, ya. Nah, tadi kalau kita lihat di dalam peta tadi, ya ini kan tadi anak-anaknya Yafet, Indo-Jerman. Ini Arab, ya. Ini Kus. Ini kan Misraim, Libya, ya kan. Nah ini Kus, di bawahnya adalah Kus hitam, ya. Nah, maka dari tahun 1000 sebelum Masehi, mereka tuh turun, tahun 1000 sebelum Masehi ya, mereka turun ke daerah ini nih. Nah, turun jadilah orang-orang Iran. Jadi mulai dari ini, orang Iran, orang Turki, orang Yunani, itu mereka satu rumpun. Orang Iran, orang Turki, orang Yunani, ya, orang Roma. Maka kita lihat, ya, namanya Indo-Jerman ini ya, Indo-Jerman. Orang Turki hari ini ya, Turki dulu maupun Turki hari ini. Orang Iran, orang Roma, dan Yunani. Nah, orang Turki ini dulu namanya orang Het, kita kenalnya orang Het. Iran inilah orang Persia. Ya, orang Yunani yang kita sekarang ya, hari ini kita kenal orang-orang Eropa. Ya, nanti ada lagi Madai, Magog. Mereka semua tinggal di sekitaran Black Sea, di Laut Hitam. Ya, mereka semua tinggal di sekitar Laut Hitam. Nah, itulah yang disebut dengan Gog. Ya, orang-orang Gog, Magog. Gog yang tinggal di tanah Magog, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat mengapa mereka nanti di dalam Yeskel 38 dan 39 lalu Wahyu 20 disebut perang Gog melawan Magog, ya. Gog dan Magog, Tubal Mesech. Tubal Mesech itu adalah orang-orang yang tinggal di daerah Black Sea juga. Termasuk orang-orang Mesech yang tinggal di daerah Black Sea. Mereka semua orang-orang itu semua. Daerah mana hari ini? Daerah Turki, saudara. Inilah daerahnya orang Tubal Mesech. Ya, tadi saya... Inilah daerahnya orang Tubal Mesech. Ini Black Sea-nya nih ya, di tengah nih ya. Nah, kalau Anda melihat Yohanes di Patmos, nubuatannya semua sekitar apa? Sekitar Turki ini, saudara. Ya, 7 jemaat, ya kan? Semua ceritanya tentang Turki. Dia ada di sana, ada di Efesus, ada di seberangnya Efesus, yaitu di Patmos, di Pulau Patmos. Nubuatannya itu cerita tentang itu. Dan Turki ini adalah kekristenan, negara Kristen pertama. Dulu namanya bukan Turki, namanya Bizantin, lalu diganti Ottoman Turki oleh Ottoman ketika tahun abad ke-15 mereka jatuh ke tangan Sultan Mehmed. Ya, saudara ya. Nah, kalau kita melihat ya, maka kita melihat pusat dunia yang digambarkan, dideskripsikan oleh Yohanes
Di Patmos itu ya adalah sekitar ini, saudara. Dia melihat semuanya, temanya ada tema itu dan tema Yerusalem. Tadi di dalam Yeskel ya dikatakan mereka akan gerombolan ya, akan disebut dengan lembah gerombolan atau lembah Hamon, Gehamon ya. Gehamon letaknya di Geeber, lembah Eber. Lembah Eber. Apakah Eber? Kata Eber itu biasa dari kata ketika Abraham nyebrang dari Efrat, saudara. Makanya dikatakan sebelah timur Laut Mati, saudara. Sebelah timur Laut Mati itulah daerah orangnya Syria. Ya, itulah daerahnya Sungai Efrat. Ya, sebelah timur Laut Mati itu. Itu tempat di mana Sungai Efrat berada. Dan kita ingat, Sungai Efrat itu tempat ada 4 malaikat yang jahat. Itu apa? 4 malaikat yang jahat, Turki, Syria, ya, Turki, Syria, Irak, dan Iran, ya, dan Persia. Sudah pernah diajarkan ya kemarin ya, 4 malaikat dari Sungai Efrat. Nah, lalu dikatakan di sebelah timur Laut Mati itu adalah lembah Eber. Lalu ada lembah gerombolan itu tadi ya, lembah gerombolan atau lembah Eber. Itulah orang-orang Indo-Jerman ini ya. Tapi apakah ini adalah cerita tentang orang-orang Indo-Jerman secara hurufiah, saudara? Enggak ya, saudara ya. Perang Gog-Magog itu bukan perang itu. Tetapi pusat dunia saat itu ada di Yerusalem. Selama 1000 tahun, pusat dunia itu ada di Yerusalem ya. Saya tidak berkata bahwa Yerusalem adalah pusat center dari dunia, bukan ya. Tapi pusat dunia dalam arti peradaban. Selama kerajaan 1000 tahun, peradaban dunia itu ada di Yerusalem. Lalu mereka pergi nyerang Yerusalem. Ya, termasuk kita orang-orang percaya yang nanti mengalami kebangkitan itu kita ada di Yerusalem, saudara. Ya, kantor administrasinya kita adalah Yerusalem secara hurufiah, Israel itu. Nah, tempat perang terakhir itu nanti ada di ini, ada di sekitar ini. Ya, ajaib ya, saudara ya. Saudara kalau melihat ya, daerah ini adalah daerah ya tempat Nuh pertama kali ada, saudara ya. Pertama kali Nuh kan daerah sini kan, ya kan. Dan inilah daerahnya Tubal Meseh, itu daerahnya Nuh, Tubal Meseh itu, ya. Kemudian daerah itulah yang pertama kali Tuhan selamatkan, daerah Ninive itu ya. Itu Tuhan selamatkan dalam perjanjian lama, sengaja-sengaja. Aneh ya, Yunus disuruh pergi sengaja-sengaja ke Niniwe. Kenapa ya? Ada apa nih daerah ini? Termasuk daerah Niniwe juga ya. Terus mengapa? Terus kemudian orang-orang ini ya, orang-orang di daerah ini kemudian menjadi Kristen pertama kali. Ya, negara Kristen pertama kali di dunia adalah mereka. Ya, lalu ketika Yerusalem itu diruntuhkan, ya, maka sudah tidak ada lagi peradaban Yahudi yang dikenal secara umum. Mereka mengenal literatur Yahudi dari mana? Dari Alkitab. Yang nyetaknya di mana? Di daerah ini, saudara. Ya, dicetaknya di situ. Ya kan? Semua Alkitab itu. Bahkan perjanjian baru dipalsukan juga di daerah itu. Perjanjian baru yang dipalsukan pertama kali, yaitu Injil Barnabas, ada di Turki juga. Ya, di Turki juga. Dan itu disebut dengan apa namanya? Disebut dengan apa namanya? gerbang neraka, ya. Pergamum itu ya, gerbang neraka. Dan wahyu itu diturunkan juga di daerahnya mereka juga ya. Lucu ya. Ini bukan suatu kebetulan, saudara. Memang kalau kita mau bilang kebetulan ya karena Yohanes ada di situ. Maka yang dia lihat wawasannya ya itu. Kalau kita mau demitologi ya, itu kan wajar. Yohanes kan tinggal di situ, muter-muternya Yohanes di situ. Ya kan? Dan kekristenan itu waktu itu nggak kemana-mana ya di situ. Kekristenan karena semua rasul mati.
tinggal Yohanes sampai umur 100 tahun, dia tinggalnya di situ, muter-muternya di situ. Ya, penginjilannya Yohanes di situ, matinya Yohanes di situ, bukan di Yerusalem. Tapi dia melihat ada kerinduan. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak boleh balik, kan Yohanes orang Yahudi, ya kan? Dia nggak bisa masuk kembali ke Yerusalem. Ya kan, sampai dengan tahun 200 itu nggak ada orang bisa balik ke Yerusalem. Sampai dengan tahun 300 ya, nggak ada orang bisa balik ke Yerusalem sampai Kristen jadi agama negara. Nah itu baru tuh, tapi kemudian tradisi Yahudi dihilangkan dari gereja, dilarang ya, dilarang dari gereja. Nah sekarang kita balik ya saudara ya, andai kata ini adalah kejadian 1000 tahun setelah hari ini, artinya kita semua sudah menggunakan tubuh kemuliaan, kita semua sudah menggunakan tubuhnya Yesus yang sama dengan tubuhnya Yesus di hari kebangkitan, nggak bisa mati. Lalu kita memerintah rakyat jelata yang adalah orang-orang yang umurnya panjang ratusan tahun mereka. Dan mereka semua punya teknologi yang luar biasa. Dan tidak ada kejahatan, tidak ada kesempatan untuk berbuat jahat. Sehingga orang nggak bisa jahat. Ya, tidak ada kesempatan untuk berbuat jahat, sehingga orang nggak bisa bikin jahat. Lalu, mengapa bisa terjadi perang? Bisa tiba-tiba terjadi perang selama 1000 tahun itu? Habis setelah itu kenapa bisa terjadi perang? Karena selama 1000 tahun kejahatan itu ditaruh di dalam lubang jurang maut, ya, di dalam lubang jurang maut. Nah, lubang jurang maut itu, ya, kita kenal dengan nama Tartarus, ya. Nah, tapi ada yang menyebutnya dengan Pergamum. Jadi Tartarus itu katanya di Pergamum katanya ya. Tapi itu semua mitos, itu kan mitos dan saya tidak percaya yang seperti itu. Nah ada lagi yang bilang di lembah Gehenna, ya di sebelah selatannya Yerusalem, ya kan? Saya juga tidak percaya itu, saudara ya, karena lembah Gehenna itu adalah sebuah mitos bahwa dulunya memang di sana ada penyembah anak-anak manusia itu disembelih, dikorbankan atau disalib hidup-hidup, dibakar hidup-hidup untuk dewa Molokh. Ketika bangsa Israel murtad, ya memang terjadi, sehingga itu menjadi tempat yang sangat angker bagi orang-orang Yahudi, ya namanya lembah Gehenna yang di Yerusalem ya, di kaki bukit Yerusalem itu, kaki bukit Sion itu namanya lembah Gehenna, ya. Nah di sebelah selatannya, jadi kalau bilang di utara itu berarti tempat surga, ya kan? Kalau di selatan berarti dia di neraka, maksudnya seperti itu adalah sebuah metafora. Nah, saya ceritakan semuanya ini supaya Anda kebayang ya, bahwa kita mau patahkan satu-satu semua mitos-mitos itu. Bukan, ya bukan. Yang Pergamum bukan. Yang ada di Gehenna, lembah Gehenna geografis ya, bukan. Ya, tetapi sekarang iblisnya ada di mana? Itu tidak cerita 3 dimensi, saudara. Bahkan kalau kita cerita Gog Magog, itu juga bukan cerita ini lagi. Sudah bukan lagi cerita 3 dimensi yang sebuah negara. Mengapa? Karena di saat itu, saudara, dunia itu sudah nggak ada negara. Kamu tidak akan tahu ada negara Amerika, negara Israel, yang ada cuma negara Israel. Ya, yang ada cuma negara Israel, tetapi tidak seperti yang Anda lihat dengan pemerintahnya Netanyahu ini, bukan. Negara Arab, negara Saudi Arabia, negara Indonesia udah nggak ada. Indonesia aja 5 tahun lagi mungkin udah nggak ada kali. Ya, Indonesia 5 tahun lagi aja mungkin udah nggak ada. Jadi tidak ada negara-negara yang kamu kenal di PBB itu udah nggak ada semua. 1000 tahun loh saudara itu, 1000 tahun. Kejahatan itu ditaruh ya di dalam Tartarus, disimpan, dikunci. Yang dimaksud adalah ya bahwa yang nggak ada kejahatan. Orang tidak bisa lagi bikin jahat, disimpan rapat-rapat. Karena Tuhan Yesus memerintah dengan tangan besi, memberikan kemakmuran yang luar biasa dan menyingkirkan semua kejahatan itu. Kejahatan itu nggak ada sampai 1000 tahun kemudian. Mengapa 1000 tahun? Karena 1000 tahun itu adalah hari perhentian, ya, hari perhentian, di mana seluruh dunia itu diberkati. Setelah 6 hari penciptaan, manusia diproses, dibentuk, ya, pada hari ke-6 mencapai bentuknya. Nah itulah manusia yang mencapai bentuknya, itulah yang kemudian kita hari ke-6, ya maka dibentuklah manusia dari
ya dengan tangan Tuhan. Nah itulah kita selama proses 6.000 tahun dari Adam yang keluar dari Eden, maka kita sampai bisa percaya kepada Yesus, lalu kita mengalami kebangkitan tubuh. Artinya itu adalah penciptaan yang sesungguhnya, saudara. Sehingga kita menjadi manusia yang mengenakan tubuhnya Kristus, tubuh kemuliaan. Ya, di hari dan selama 1.000 tahun diberkati, enggak ada yang namanya ruwet-ruwet, itu enggak ada, saudara. Karena apa? Diperintah oleh orang-orang yang menggunakan tubuh kemuliaan yang tidak punya niat jahat, tidak punya, dan mereka itu orang-orang yang sempurna, ya, yang disempurnakan oleh Tuhan, cara berpikirnya, attitude-nya, karakternya, segala hal, ya, segala 12 karakter kerajaan Allah itu ada di dalam orang-orang ini, sehingga sempurna. Ya, nah, tadi balik lagi. Di situ ada lembah gerombolan yang di lembah penyeberangan. Lembah penyeberangan itu yang namanya Sungai Efrat. Jadi kita lagi cerita Turki, Syria, ya, Iran, Irak. Itu adanya 1.000 tahun itu adanya tuh nanti, ya, dalam waktu dekat ini. 4 malaikat jahat itu dalam waktu dekat ini. Persekutuan aliansi akan muncul, aliansi Turki, Syria, Irak, dan Iran, saudara. Ini akan menjadi poros, Arab, saudara, poros antikristus. Ya, 4 malaikat, ya, Turki, Syria, Irak, Iran akan menjadi poros antikristus di akhir zaman. Ya, dalam 5 sampai 20 tahun paling lama akan muncul 4 malaikat di Efrat, saudara. Nah inilah mereka, poros, ya. Nah inilah nanti yang akan membuat perang dunia ketiga. Ya, mereka disebut dengan Apollyon atau Abaddon, munculnya dari jurang maut. Mereka itu adalah aliansi yang paling jahat yang akan menghancurkan Amerika, Rusia, Cina, yang akan menghancurkan Israel, saudara. Melawan 144.000 orang kudus. Akan tersisa 144 IDF itu, ya. Akan pasukannya Israel itu tersisa 144.000 nanti yang lawan ini. Nah, Mesiasnya itu ya pemimpin dari 144.000 orang ini. Ya, komandan atau panglima perangnya atau presidennya atau pokoknya yang memimpin 144.000 orang ini adalah Mesiasnya. Ya. Itu yang namanya Operation Gideon itu, ya. Gideon Operation, kan kita sudah belajar, ya, Gideon Operation itu. Kemarin minggu kemarin sedikit orang, ya, sedikit pasukan untuk melakukan pekerjaan besar, saudara. Untuk melakukan pekerjaan yang sangat penting. Itulah Operation Gideon, yang hanya dengan 300 orang mengalahkan ribuan orang musuh-musuhnya. Nah itu juga sama seperti ini, mirip. Dengan 144.000 orang kudus saja ini, saudara, dia akan mengalahkan aliansi dari antikristus ini. 4 malaikat dari Sungai Efrat yang akan menjadi poros dunia yang baru. Amerika sudah kolaps, Rusia sudah kolaps, ya, apalagi Jepang, Taiwan, Cina sudah kolaps, ya. Tapi yang menginisiasi dari Cina, ajaibnya yang membangkitkan Cina, ya, saudara, ya, yang membangkitkan antikristus ini kan Cina nanti, ya. Dan saya sangat sedih karena itu Cina, saudara, yang membangkitkan antikristus ini, ya, orang-orang Islam ini, ya, saudara, ya. Nah itu yang terjadi. Nah kemudian akan masuk mereka ke zaman masa antikristus. 3,5 tahun lamanya mereka poros Efrat ini, ya, namanya poros Efrat ini akan kalah nanti. Oleh siapa? Oleh 144.000 orang kudus, oleh Mesias. 2 saksi Allah. Kalau orang Israel perang dengan fisik, dengan nuklir, dengan bom, kita orang Kristen perangnya dengan kesaksian kita, kasih cinta kita, ya, dengan filosofis. Kalau orang Israel perangnya dengan senjata mereka adalah senjata teknologi, orang Kristen senjatanya adalah kesaksiannya, filosofikal, saudara. Ya, penginjilan segala macam itu.
Nah kemudian iblis selama 1000 tahun, ya si jahat itu selama 1000 tahun ditaruh di dalam lubang jurang maut. Di dalam lubang jurang maut inilah selama 1000 tahun. Ya setelah itu ya kita semua akan aman damai, nggak ada lagi perang. Tiba-tiba teknologi itu kan makin tinggi karena nggak ada perang, umurnya panjang saudara. Tapi kalau orang jahat nggak, hati orang tetap jahat. Karena yang jahat itu kan hatinya. Tapi nggak bisa, nggak ada kesempatan. Jadi istilah iblis itu, kemarin kita sudah belajar ya, siapakah iblis? Sebenarnya kita sendiri. Keinginan kita, pencobaan-pencobaan itu adalah iblis. Yang adalah apa? Hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan kita yang tak terkendali itu semua ditanam di lubang dalam hati setiap orang-orang ini, saudara. Dan orang-orang ini menyimpan iri, tetapi tidak punya alasan dan tidak punya kesempatan untuk mengeksekusi rencana jahatnya. Tapi usia mereka ratusan tahun dan mereka masih hidup, mungkin umur yang 900 tahun mereka. Dan ketika mereka merasa sudah cukup 1 milenium, mereka tahu, mereka sudah pintar, mereka sudah cerdas. Mereka mau memberontak, mereka pikir mereka juga sama-sama dewa, sama seperti kita, karena kita adalah Elohim. Kita semua yang dibangkitkan, kita ini adalah Elohim, dewa-dewa. Ya, Mazmur kan berkata, kamu adalah Elohim, Bene Elohim, anak-anak. Kamu adalah Elohim, plural, Bene Elohim. Ya, kamu adalah Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Bene, kamu adalah Elohim, Bene El Elyon, sorry ya. Kamu adalah Elohim, Bene El Elyon. Kamu adalah Elohim, anak-anak Allah, El yang singular, yang Elyon, yang maha tinggi. Ya. Maka kita semua adalah manusia-manusia dewa. Lalu orang-orang yang kita perintah ini selama 1000 tahun umurnya panjang-panjang, mereka nggak mati-mati juga. Jadi mereka berpikir setara, mereka mulai tuh jahat tuh otaknya tuh. Nah itulah saudara ya, orang itu kalau dikasih kesempatan hidup, dikasih sejahtera, kalau yang dasarnya jahat, dia kan nama jahat suatu hari saudara. Dan dia akan memberontak, dia pikir umurnya panjang. Nah, lalu dengan teknologi yang mereka ciptakan, mereka perang dengan orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Ya orang Israel dengan orang Kristen, itulah orang-orang kudus. Ya, mereka kan perang. Tapi nggak menang-menang. Lalu caranya gimana? Yang bisa menang, yang bisa kita kan nggak bisa nganak lagi kan? Karena kan nggak punya seks. Betul nggak? 144.000 orang kudus ini juga nggak punya anak lagi, nggak bisa punya anak. Tidak mengenal wanita katanya, ya coba kita baca ya 144.000 orang kudus ada di Wahyu ya. Jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000 dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya. Nah, sebentar ya. Lucu ya. Nah, lihat ya. Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, yaitu 142 saksi Allah itu, ya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan membunuh mereka. Sebentar. Ini ada yang skip nih ayatnya saya nih ya. Tadi Wahyu meter yang ke-7, nah ini ya, kalau ke-5. Di Wahyu 9 nanti 4 ya. 4 malaikat ya, 4 malaikat dari sungai Efrat gitu ya. Sebentar ya, saya lagi cari. Sebentar ya.
100. Sebentar ya. Ini ya. Mesti saya kasih warna lain nih, saya bingung. Mereka ya 144.000 orang kudus ini ya. Di Wahyu 7 ada meterai 144.000 orang yang dimeteraikan, yaitu orang-orang Israel. Itu bukan orang-orang yang hanya berarti hanya mereka saja masuk surga, salah. Itu mereka adalah orang yang dimeteraikan. Ya, ini saya belok dulu dikit ya, belok dikit. Orang yang dimeteraikan dari Israel ya 144.000. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000 yang dimeteraikan. Tapi kalau Anda lihat bentar ya. Ayat 9-nya, aku melihat sesungguhnya kumpulan besar orang banyak tak terhitung banyaknya. Segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, bukan cuma Israel aja, berdiri di depan tahta anak domba, memakai baju putih, memegang daun-daun palem. Dengan suara nyaring, keselamatan bagi Allah kami. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta. Mereka di surga. Ya, ini belum hari kebangkitan, itu jiwa-jiwanya kita. Ya, termasuk saya nanti mungkin ketika saya mati dulu ya. Atau saya dirubah dalam sekejap mata, ikut dalam Wahyu 20 ya, dirubah dalam sekejap mata, masuk dalam kerajaan 1000 tahun, atau saya mati dulu mungkin. Ya, kita nggak tahu kan. Tapi yang jelas ini bagian dari saya. Nah, saya bukan bagian dari 144.000 ini. Karena 144.000 ini harus orang Israel. Lalu ada Wahyu 14. Ya, lihat ya, syaratnya masuk dalam 144.000 itu adalah apa? Mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Mereka murni sama seperti perawan. Ya, Wahyu 14 ini kejadiannya adalah 144.000 ini ya, mereka itu benar-benar orang-orang yang tidak punya anak nantinya. Kenapa? Di hari kebangkitan kan mereka nggak punya anak, saudara. Kita kan nggak bisa beranak lagi, biologis. Tetapi orang-orang yang kita perintah 1000 tahun itu, mereka bisa beranak, saudara. Jadi, apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang dalam kerajaan 1000 tahun yang umurnya panjang sampai ratusan tahun? Kita perangi, nggak bakal menang, karena si Paul ini nggak bisa mati. Ya, Paul dan si Netanyahu CS ini nggak bisa mati. 144.000 orang kudus ini. Dan si Paul nggak bisa mati. Kita ini mengenakan tubuh kemuliaan. Paling ya diperangi kalah terus mereka. Jadi ya udah kita hancurkan saja tempatnya. Kan kita kan 3 dimensi. Yang 3 dimensi ini kita hancurkan. Itulah perang Gog Magog. Kenapa? Toh kita kan bisa punya anak lagi nanti. Kita kan masih bisa kawin-mengawinkan. Mereka nggak bisa. Kalau kita masih bisa punya anak, pikir mereka begitu, sebodoh itu mereka. Karena mereka memang bisa beranak, kita nggak bisa. Pikiran mereka, kita ini manusia darah dan daging, kita ini masih manusia bisa dipegang. Toh kalau dunia ini tidak ada, mereka bisa pergi ke planet lain. Mereka berpikiran seperti itu, saudara. Lalu mereka Gog Magog tadi ya, Wahyu 20. Ya, lihat ya. Ini kan dirantai tadi tangannya ya, orang duduk kosong menghakimi. Ini tadi. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, ya mereka tuh makin pintar orang-orang ini. Wah, mereka dapat pencerahan. Umur saya juga panjang di 1000 tahun. Ya, dan jahat lagi. Siapakah iblis ini? Keinginan kita sendiri, saudara. Ya kan? Mereka jahat. Setelah mereka umurnya panjang, nggak mati umur 1000 tahun. Lebih panjang daripada umurnya Adam. Ya, maka seluruh dunia akan disesatkan oleh keinginan jahat ini. Ya, pada keempat penjuru bumi yaitu Gog dan Magog mengumpulkan mereka untuk perang. Jumlah mereka seperti banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi mengepung perkemahan orang-orang kudus di Yerusalem. Ya, tetapi dari langit turun api menghanguskan mereka. Ya, api dari mana apinya itu?
Ya, apinya dari mana, saudara? Nih ya, kenapa bisa apinya tiba-tiba datang? Ya kan? Karena kan mereka yang bikin kan manusia sendiri kan. Manusia menciptakan teknologi kan. Menciptakan matahari lah, menciptakan inilah, menciptakan itulah. Wah, begitu teknologi itu begitu hebat, saudara, dan itu digunakan semua. Dan mereka berpikir mereka bisa pindah planet. Kayak hari ini Elon Musk, dia pikir bisa pindah ke Mars. Mau tinggal di Mars. Bisa saja. Lalu mereka kemudian mau berusaha menghancurkan kita dengan cara kamikaze. Ya kan? Otaknya jahat. Dia mau menghancurkan orang-orang kudus itu tadi. Turun api dari langit. Lihat Petrus berkata apa dalam 2 Petrus ya. 2 Petrus 3 ya. 1000 tahun ya. Setelah 1000 tahun ya. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Langit lenyap dengan gemuruh dahsyat. Ya, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Nyala api. Langit lenyap. Langit itu sebenarnya apa, saudara? Ya, langit itu sebenarnya bagian dari black hole kan. Ya kan? Langit itu kan bagian dari black hole sebenarnya kan. Semesta ini kan sebenarnya bagian dari black hole kan. Dan kita nggak mengerti bagaimana bekerja secara fisika. Tetapi orang-orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri dengan perang yang mereka bikin, dengan senjata dan teknologi yang mereka bikin, dengan sembrononya, pemikiran yang blunder. Penggunaan perang nuklir, niatnya Iran untuk menggunakan nuklir ini kan sebenarnya kan blunder. Kenapa Iran maksa? Alasannya mau bikin sumber energi nuklir, tapi sebenarnya enggak. Tujuannya orang Islam ini memang mau bikin perang nuklir. Orang Islam ini memang pengen bikin perang dunia ketiga. Ya, dan itu akan terus tertanam dalam hati mereka. Ya, iblis ini ya, iblis Islam ini kan. 1000 tahun pun dendamnya masih ya. Sama seperti Muhammad sudah 1400 tahun, dendamnya itu tutur tinullah disampaikan bahwa bunuh orang Yahudi dimanapun mereka berada, tidak ada akhir zaman kalau orang Islam belum membunuh orang Yahudi. Ya, tidak akan terjadi akhir zaman. Itulah perang nuklir itu yang diinginkan oleh Iran, yang diinginkan oleh semua negara-negara yang sangat Islam, termasuk Indonesia kan. Indonesia juga pengen perang nuklir aja kan. Indonesia kalau perang nuklir ruginya apa, saudara? Nggak ada. Kalau dunia chaos itu Indonesia nggak rugi, malah untung. Sama-sama chaos. Makanya kalau bisa perang nuklir sekalian. Itu yang diharapkan oleh negara-negara Islam. Kalau orang Arab Saudi nggak mau, makanya mereka mau Islam. Kalau bisa nih Iran dimusnahkan aja, Hamas dimusnahkan aja. Kenapa? Karena Arab Saudi sudah meninggalkan Islam. Mereka sudah masuk dalam masa-masa kekafiran mereka. Maka mereka mengundang paus buat bikin gereja. Ya kan? Nah itu loh, saudara. Itu yang terjadi nanti dengan perang Gog Magog 1000 tahun lagi. Tetapi prototipenya ya perang dunia ketiga itu. Ya, prototipe dari Gog Magog. Perang dunia pertama, kedua, ya lihat ya. Perang dunia pertama itu dimulai ketika ya Jerman ngajak Turki ya lepas dari Inggris. Itu perang dunia pertama, saudara. Mengapa? Karena Ottoman Turki kan tunduk 1928 kan Turki tunduk kepada Inggris. Ya, Khalifah itu membubarkan diri menjadi republik. Ya kan sudah nggak ada khilafah lagi. 1928 di seluruh dunia tidak ada khilafah lagi. Itulah khilafah terakhir di abad ke-20. Lalu Jerman ngajak Turki buat melawan Inggris. Perang dunia kedua, Hitler ngajak Palestina buat melawan Zionis. Ya kan, buat melawan Israel, buat melawan Amerika, buat melawan sekutu.
Islam lagi ceritanya kan. Perang Dunia Ketiga sama. Nah, apakah Jerman? Yang pertama kan Jerman, Kaiser Jerman. Perang Dunia Kedua kan Hitler. Nah, Perang Dunia Ketiga siapa saudara? Cina. Cina akan menggunakan proksi Islam untuk melawan Amerika, untuk melawan semua negara-negara yang berkongsi dengan Amerika. Nah, Cina lah yang akan mengaktifkan orang-orang Islam ini untuk perang. Ya, di dalam Wahyu dikatakan naga itu ya. Di dalam Wahyu 13, naga itu akan memberikan kehidupan kepada the beast, yang binatang itu yang udah mau mati. Udah mau mati sekarang Islam ini kan. Apalagi ini yang pertahanan Islam katanya Amin Rais nih ya. Ini Amin Rais bilang ya. Dikasih sedikit lah, masih ada Iran, syukurlah. Yang ini ya. Thanks God there is still Iran. Iran, the rise of the Islamic world. Ya. Kelihatan tuh ya, nggak usah kita setel ya. Thanks God, nanti ada setel sendiri itu ya. Thank God there is still Iran, Iran the rise of the Islamic world. Iran dan kebangkitan dunia Islam. Alhamdulillah masih ada Iran. Ini saya ngomong ini sebelum Amin Rais ngomong, atau jangan-jangan Amin Rais terinspirasi dari perkataan saya. Ya kita nggak tahu. Pokoknya ini yang terjadi. Ya, Iran itu adalah poros Islam. Ya, Iran itu adalah awakening-nya. Makanya nanti Perang Dunia Ketiga ini, ya Perang Dunia Ketiga ini adalah poros malaikat di Efrat, 4 malaikat di Efrat. Ya. Ya, 4 malaikat di Efrat kan. 4 malaikat. Ya, kita sudah pernah bahas ya beberapa minggu yang lalu ya, di Efrat.